Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaili dari kelas A9 dengan NIM 228113043 Pada video kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama memaknai toharah atau bersuci. Mengapa saya pilih topik ini dan mengapa topik ini penting? Yang pertama, karena toharah bukanlah sekedar tindakan membersihkan diri dari najis dan hadas, melainkan ia adalah landasan fundamental dan ruh dari seluruh praktek ibadah kita. Kita akan melihat taharah dari dua sudut pandang. Secara lahiriah fisik, sebagai syarat sahnya ibadah seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran, dan juga sebagai bagian dari kesehatan. Secara batiniah maknawi, sebagai simbol pembersihan hati dari dosa, riya, dosa, dan kotoran spiritual, sehingga ibadah kita hadir dengan penuh keikhlasan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجله خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim dan mukmin berwudu lalu ia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilihat oleh matanya bersama air wudu atau bersama tetesan air terakhir. Ketika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari tangannya setiap dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama air atau bersama tetesan air terakhir. Ketika ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah setiap dosa yang dilangkahkan oleh kakinya bersama air atau bersama tetesan air terakhir, sehingga ia keluar dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Ala atullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu' ala al-makarih وقصة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah SAW. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak disukai seperti cuaca dingin, banyakkan langkah menuju masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah yang disebut ar-ribat. Ribat artinya jihad tanpa senjata. Nah, wudu secara bahasa atau lughawi, kata wudu berasal dari kata wada'a yadahu, yang secara harfiah berarti al-hasan wal baha'u, yang artinya kebaikan, keindahan, dan kebersihan. Kata al-wudu adalah kata benda isim yang berarti air yang digunakan untuk bersuci. Ini menunjukkan bahwa wudu secara bahasa Arab kaitannya dengan konsep kebersihan, keindahan, dan kesucian yang dicapai dengan menggunakan air. Wudu adalah ibadah yang memiliki dimensi ganda. Yang pertama, dimensi spiritual, sebagai sarana pensucian diri dari hadas kecil, penghapus dosa-dosa kecil, pemberi cahaya di akhirat, dan peningkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dimensi kesehatan fisik, sebagai praktek kebersihan dan perawatan tubuh yang sangat efektif dan telah direkomendasikan oleh ilmu pengetahuan modern. Keselarasan antara perintah agama dan manfaatnya ini merupakan bukti bahwa syariat Islam diturunkan melalui Rasulullah SAW adalah sempurna dan penuh hikmah, yang membawa kebaikan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai salah satu contoh, ini menyangkut pengalaman pribadi saya sendiri. Pada suatu waktu, hari begitu telah larut, badan terasa berat usai mengerjakan deadline pekerjaan yang menumpuk, kepala penat, mata mengantuk, dan semua energi seakan habis terkuras. Biasanya di saat seperti ini, godaan untuk langsung merebahkan diri ke tempat tidur adalah dan menunda sholat isya begitu kuat. Namun malam itu entah mengapa ada semacam panggilan halus di dalam hati. Saya memaksakan diri untuk pergi ke kamar mandi, mengambil air wudhu. Saat air dingin menyentuh telapak tangan dan mengalir ke wajah, ada sensasi segar yang langsung menerpa. Rasa penat seakan tersapu bersama dengan air yang menetes dari ujung janggut. Saat berkumur, rasa seperti membuang semua kepahitan dan kecemasan yang mengendap sepanjang hari. Saat membasuh telinga, pikiran yang bising tentang pekerjaan yang belum selesai pun ikut reda. Yang paling saya rasakan adalah ketika membasuh kaki, ada perasaan lega dan grounding.
Seakan saya kembali menyadari untuk apa saya bekerja keras. Bukan sekadar untuk di dunia, tetapi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab. Wudhu yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit itu berhasil mengubah kondisi mental saya sepenuhnya. Saya tidak lagi menghadap Allah dalam keadaan lelah dan ogah-ogahan, tetapi dengan hati dan tubuh yang lebih segar dan siap untuk bermunajat. Nah, dari pengalaman sederhana ini setidaknya ada beberapa nilai karakter yang muncul. Yang pertama, nilai karakter disiplin. Nilai ini adalah yang paling utama, memilih untuk berwudu dan sholat di saat subuh sangat ingin beristirahat. Membutuhkan disiplin diri yang kuat ini adalah bentuk kemenangan atas kemalasan dan hawa nafsu. Yang kedua, tanggung jawab. Ada kesadaran bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan, bukan kepada manusia tetapi pada Sang Cipta. Wudhu adalah langkah pertama untuk memenuhi tanggung jawab spiritual itu. Yang ketiga adalah kesabaran. Kesabaran diuji untuk tidak terburu-buru dalam wudhu, memastikan setiap basuhan sempurna dan tidak asal basah. Juga sabar menahan rasa kantuk dan lelah untuk menyelesaikan rangkaian ibadah. Yang keempat adalah rasa ikhlas. Melakukan wudhu dengan niat yang hanya kepada Allah, bukan karena ingin dilihat orang atau sekadar rutinitas. Dikala sendiri dan lelah, keikhlasan diuji dan dipertajam. Kaitan dengan makna ibadah dalam kehidupan nyata, pengalaman ini mengajarkan saya bahwa makna ibadah adalah, dalam hal ini al-wudhu, sangat nyata dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah meremehkan setetes air wudhu, karena di dalamnya terkandung pelajaran tentang disiplin, kebersihan, ketenangan, dan kesiapan untuk menghadapi Sang Pencipta. Jadikan wudhu sebagai pengingat harian bahwa kita adalah makhluk yang ingin selalu kembali pada kesucian, dan bahwa rahmat Allah mengalir seluas dan sejernih air yang kita gunakan untuk bersuci. Sempurnakanlah wudhumu, niscaya Allah menyempurnakan rahmat-Nya bagimu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.